Pagi dengan saya Triwahyudi, sinau bareng ekonomi dan akuntansi. Kita akan belajar mengenai mekanisme debit dan kredit. Yang pertama kita akan belajar mengenai definisi dari masing-masing. Yang pertama kata debit. Kata debit di akuntansi itu bermakna kiri. Sedangkan kata kredit di akuntansi bermakna kanan. Mekanisme debit dan kredit adalah aturan yang harus ditaati dalam pencatatan transaksi keuangan dengan berpedoman pada prinsip persamaan akuntansi. Aturan yang harus ditaati dalam pencatatan transaksi ini, debit dicatat di sisi kiri, kredit akan dicatat di sisi kanan. Nah, berpedoman pada prinsip akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva, atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Jika ini saya buat garis bantu akun seperti ini akan nampak lebih jelas. Berarti harta akan berada di sisi kiri akun, sedangkan utang dan modal berada di sisi kanan akun atau kredit. Dengan demikian, harta jika bertambah dicatat di debit, utang dan modal jika bertambah dicatat di kredit. Debit dan kredit bisa dirumuskan sebagai berikut. Harta jika bertambah dicatat di debit, jika berkurang sebaliknya akan dicatat di sisi kredit. Utang jika bertambah akan kita catat di sisi kredit. Sebaliknya, jika berkurang akan kita catat di sisi debit. Modal jika bertambah dicatat di sisi kredit, jika berkurang di debit. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa akuntansi menggunakan ketentuan mekanisme debit dan kredit seperti ketentuan di atas, yaitu harta beban jika bertambah di debit, jika berkurang dicatat di kredit. Utang, modal, dan pendapatan jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Berikut penjelasannya. Ketentuan mekanisme debit dan kredit. Ingat, kita berpedoman kepada persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva sama dengan pasiva. Kembali ini akan saya buat garis bantu, sehingga akan lebih memperjelas. Berarti posisi aktiva itu berada di sisi kiri, pasiva berada di sisi kanan. Kalau saya buat garis bantu akun seperti ini, sehingga sisi kiri inilah yang disebut dengan debit, sisi kanan inilah yang disebut dengan kredit. Kemudian saya uraikan, aktiva terdiri dari harta, pasiva terdiri dari utang dan modal. Garis bantunya saya turunkan, sehingga ketentuan mekanisme debit dan kreditnya seperti ini. Harta bertambah, nama akunnya harta, bertambah letaknya di sisi kiri. Berarti harta bertambah dicatat di sisi debit. Utang sekarang, utang bertambah letaknya di sisi kanan. Berarti utang jika bertambah dicatat di sisi kredit. Demikian juga dengan modal. Modal jika bertambah dicatat di sisi kredit. Baik, selanjutnya untuk berkurang sekarang. Nah, ketentuan tadi kalau berkurang ini adalah sebaliknya. Kalau berkurang berarti letaknya di kredit. Kenapa demikian? Karena jika harta ini saya pindah posisinya di kredit, di sisi kanan, maka persamaan dasar akuntansinya akan menjadi 0 sama dengan utang ditambah modal dikurangi harta. Berarti ini terjadi keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Lihat, harta berkurang, letaknya di kredit. Jelas? Saya kembalikan hartanya di sisi kiri. Sekarang utang. Utang ini akan saya pindah ruas di sisi kiri.
Maka persamaan dasar akuntansinya harta dikurangi utang sama dengan modal. Terjadi keseimbangan? Ya, terjadi keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Lihat, utang berkurang. Letaknya di sisi kiri atau debit. Sehingga utang berkurang dicatat di debit. Demikian juga dengan modal. Modalnya akan saya pindah ke kiri, maka akan berkurang. Modal berkurang dicatat di debit. Sehingga ketentuan mekanisme debit dan kredit dengan berdasarkan persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang ditambah modal, ketentuannya berlaku seperti ini. Harta bertambah dicatat di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, utang berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit. Cukup jelas? Baik, sekarang persamaan dasar akuntansinya akan diperluas. Ini ketentuan harta sama dengan utang dan modal yang sudah kita bahas yang di depan tadi. Sekarang saya perluas, ditambah dengan pendapatan dan dikurangi beban. Bagaimana dengan pendapatan? Pendapatan bertambah, letaknya di sisi kanan atau kredit. Sehingga pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika berkurang di debit. Sekarang lihat beban. Beban ini berkurang di sisi kredit. Maka akan saya pindah posisi di sebelah kiri. Beban dipindah di debit, maka bebannya bertambah. Persamaan dasar akuntansinya menjadi seimbang. Aktiva sama dengan pasiva. Sehingga beban jika bertambah dicatat di debit. Tadi kalau berkurang akan dicatat di kredit. Cukup jelas? Baik, sekarang cara yang kedua untuk mengingat ketentuan mekanisme debit dan kredit. Nah, cara yang kedua ini dibuat akun yang sisi kiri debit, yang sisi kanan kredit. Cara ini yang sering saya pakai untuk menganalisa transaksi, untuk menentukan mekanisme debit dan kredit maupun jurnal umum. Nah, caranya seperti ini. Kredit artinya sumber dana perusahaan. Perusahaan dapat uang dari mana? Sedangkan debit artinya adalah penggunaan dana. Sumber dana yang dimaksud adalah seperti ini. Kas perusahaan itu bertambah. Dari mana sumber dananya? Nah, sumber dana ini diletakkan di kredit. Kas perusahaan bertambah dari utang. Yang kedua, kas bertambah dari modal pemilik. Yang ketiga, kas bertambah dari pendapatan. Nah, 3 akun ini kita catat di sisi kredit jika ini bertambah. Nah, sekarang uang yang sudah terkumpul ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Artinya kas perusahaan ini akan berkurang. Untuk apa penggunaan dananya? Yang pertama adalah membeli aset atau harta perusahaan. Yang kedua digunakan untuk membayar beban. Sehingga ketentuan mekanisme debit dan kredit dengan menggunakan cara ini seperti ini. Aset beban bertambah di sisi debit, berkurang sebaliknya akan dicatat di kredit. Utang modal pendapatan jika bertambah dicatat di sisi kredit. Jika berkurang sebaliknya akan dicatat di sisi debit. Perhatikan contoh soal berikut ini. Daftar akun dari 1 sampai dengan 8.
akun yang bertambah dicatat di sisi debit. Sisi debit tadi hanya ada 2. Ya. Harta dan beban hanya ada 2 ini. Untuk utang modal pendapatan, ya cara paling gampang ini. Kalau depannya ada kata-kata utang modal pendapatan, ini mesti akan dicatat di kredit jika bertambah. Lihat saja akun 1 sampai dengan 8. Ada kata utang gaji. Ini hapus karena ini bertambahnya akan dicatat di sisi kredit. Modal nomor 6, hapus. Pendapatan nomor 8, hapus. Jadi yang dicatat di sisi debit jika bertambah adalah A. 1, 2, 3, 4. Contoh soal yang kedua. Berdasarkan matrik di atas, akun yang dicatat pada kolom kredit jika bertambah. Ingat tadi kolomnya yang kredit hanya 3 ini. Utang, modal, pendapatan. Yang ada kata-kata utang, modal, pendapatan. Lihat kolom A. Metrik yang A ini. Ada pendapatan nomor 3. Berarti 1, 2 hilangkan. Ada modal nomor 2B. 1 dan 3 hilang. Yang C pendapatan. Utang. 1 dan 2. Bebannya tidak. Sehingga jawabannya D. Perhatikan soal berikut. Diterima pendapatan mengaudit dan seterusnya. Jika ada transaksi seperti ini, ingat kita memposisikan diri kita sebagai bendahara CV Gelora. Berarti saya yang pegang uang kas. Nanti pertanyaannya saya terima uang atau saya keluar uang. Jika transaksi ini diterima pendapatan, berarti saya terima uang. Terima uang berarti pertanyaannya 2, sudah saya terima atau belum? Ini, sudah saya terima uangnya atau belum? Kalau sudah diterima uangnya, berarti uang kas saya bertambah di debit. Dari mana saya terima uang? Letaknya di kredit. Jika belum, piutang. Saya belum terima uang. Dari mana saya akan terima uang? Kembali ke transaksi di atas, diterima pendapatan mengaudit laporan keuangan senilai 1.500.000. Oh, ini berarti saya sudah terima uang kas. Uang kas yang sudah saya terima diletakkan di debit 1.500.000. Dari seharusnya 5 juta. Dari mana saya terima uang? Dari pendapatan. Harusnya saya terima 5 juta. Yang belum saya terima 3.500.000. 3.500.000 inilah piutang usaha. Jadi mekanisme debit kredit yang benar adalah D. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui bukti transaksi. Bukti transaksi ini namanya faktur. Nah, PT ABC ini adalah sebagai penjual. PT ABC ini yang membuat faktur ini kepada PO Selamat Jaya. Selamat Jaya ini adalah sebagai pembelinya. Bukti ini namanya faktur. Faktur adalah bukti penjualan kredit. Berarti PT ABC menjual secara kredit kepada PO Selamat Jaya. Berdasarkan transaksi di atas, pencatatan mekanisme debit dan kredit oleh PO Selamat Jaya, berarti PO Selamat Jaya ini membeli secara kredit. Kembali kalau membaca transaksi, memposisikan diri saya sebagai bendaharanya Selamat Jaya. Maka saya keluar uang kas. Untuk apa? Untuk membeli. Berarti harta yang dibeli apa? Sudah keluar uang kas? Belum, karena ini adalah penjualan secara kredit. Maka kreditnya adalah utang usaha. Dengan demikian jawabannya adalah D. Demikian pembahasan kita mengenai mekanisme debit dan kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Melakukan hal-hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa. Bersama dengan saya Triwayudi, Sinau Bareng Ekonomi dan Akuntansi.